Hello Cancer, hai semua. Ini adalah bacaan umum untuk energi Cancer dari tanggal 16 hingga 18 Mei. Seperti biasa, oleh kerana ini adalah bacaan secara umum, saya suka mengingatkan sebahagian yang terbacakan di sini penceritaannya tepat sesuai terjadi kepada anda, tapi sebahagian lagi hanya menepati situasi orang lain. Seandainya tidak ada satu pun yang saya sampaikan di sini menepati energi anda, apa yang saya katakan tidak menepati, anda tidak faham ceritanya. Jadi kalau anda tidak memahami ceritanya, bermaksud jika anda tidak memahami dan tidak dapat membuat perkaitan dengan perjalanan hidup anda, bermaksud bukan cerita anda yang terbacakan di sini. Jadi jangan kecewa, jangan kecil hati. Anda boleh juga menyimak reading zodiak anda dalam rising sign, moon sign dan Venus sign untuk mendapat gambaran yang lebih jelas lagi. Dan kerana pembacaannya secara umum, harus menggunakan kebijaksanaan serta intuisi masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi anda, memilih jalan cerita yang menepati energi anda. Okay, jadi kita teruskan saja. Oh ya, sebelum itu saya mohon maaf kepada Cancer kerana reading ini sepatutnya perancangan awal saya adalah reading untuk dari tanggal 12 sehingga 18 Mei, tapi kerana kekangan masa, sibuk dengan pekerjaan, ada beberapa hal keluarga, ada masalah keluarga yang timbul, dan juga saya agak sibuk dengan personal reading, jadi tidak sempat untuk reading seminggu, hanya sempat untuk 3 hari ini. Walaupun hanya 3 hari, saya berharap ada perkara yang baik, yang positif anda dapat daripada reading ini. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan bagaimanakah situasi, apakah situasi yang dialami oleh Cancer dari tarik 16 sehingga 18 Mei ini. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak dijangkakan oleh Cancer, sama ada sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku untuk tempoh 3 hari ke hadapan ini sebagai panduan dan pencerahan. Dan ketika saya shuffle tadi dan menyebut Cancer, saya mendengar Capricorn. Jadi ada energi Capricorn di dalam reading ini, sama ada Capricorn dalam carta astrologi anda, ataupun ada seseorang yang punya zodiak Capricorn dalam hidup anda yang mempengaruhi situasi penceritaan hidup anda untuk tempoh 3 hari ke hadapan ini. Okay. Jadi mungkin juga dalam reading Capricorn ada message, ada pesanan untuk anda di sana. Okay. Jadi energi umum ataupun tema cerita hidup anda untuk 16 Mei, 17 Mei dan 18 Mei. Energi anda sendiri, apa yang anda hadapi secara peribadinya, apa yang anda fikirkan, apa yang anda hadapi, situasi anda. Cancer, energi Cancer, tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi dan tidak dijangkakan oleh Cancer, sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku 16 Mei hingga 18 Mei. Terima kasih. Cancer 16 hingga 18 Mei. Terima kasih. Energi luar yang mempengaruhi penceritaan hidup Cancer, energi luar, situasi lain yang mempengaruhi cerita hidup Cancer untuk 3 hari ini, 16 hingga 18 Mei. Cancer 16 hingga 18 Mei. Dan di saat saya menyebut Cancer, dalam energi luar saya mendengar Aries. Ya, Aries dan Capricorn. Tidak semestinya ya, tetapi
Ini cuma sebagai confirmation, message tambahan untuk anda ya. Bila saya menyebutkan, bila saya mendengar zodiak lain. Okey, saya akan membacakan energi anda berdasar menurut hari 16 Mei, 17 dan 18, tetapi mungkin cerita pada 16 Mei sebahagian anda ia berlaku pada 17 Mei dan 17 Mei berlaku pada 16 Mei, ataupun ceritanya bercampur aduk, berlaku pada kedua-dua hari. 17 Mei berlaku pada 18 Mei juga. Jadi saya menyampaikannya tarik demi tarik, hari demi hari untuk memudahkan penyampaian mesej, tetapi anda perlu melihat gambaran keseluruhan cerita dari ketiga-tiga hari ini. Okey? Baik. Secara umumnya kalau saya merasakan energi yang ada dalam reading ini secara keseluruhannya, ada sesuatu yang menyebabkan ataupun menimbulkan kekecewaan terhadap seseorang. Ada rasa kecewa yang saya rasakan, ada perubahan, ada situasi lama yang ditinggalkan, ada sikap, ada perbuatan yang diubah. Jadi ada perubahan baru dalam situasi anda. Saya merasakan seperti ada seseorang yang kalau sebelum ini merasa terperangkap dalam suasana perjalanan, suasana hubungan dengan seseorang, merasa terperangkap dengan situasinya, dia merasakan tidak ada jalan keluar, ada rasa kecewa, tetapi mengalami perubahan cara memandang suatu situasi. Ini secara umum energi yang saya rasakan di sini. Okay, jadi kita lihat pada 16 Mei, apa situasi anda? Cancer. Tema perjalanan hidup anda pada 16 Mei, respect. Jadi sama ada anda dapat respect daripada orang lain, anda dihormati, mendapat penghormatan, ataupun anda mulai menghormati perasaan seseorang dalam hidup anda, menghormati pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain. Jadi oleh kerana ini tema umum, ini boleh jadi apa yang anda lakukan, boleh jadi juga apa yang orang lain lakukan terhadap diri anda. Yang pastinya temanya tentang menghormati. Hormat menghormati, begitu yang saya rasakan secara umumnya yang berlaku pada 16 Mei ini. Hormat menghormati, saling memahami, begitu saya rasa. Okay. Energi anda sendiri, Cancer. Anda berada dalam energi The Chariot. Saya suka bila anda dapat kad anda sendiri. The Chariot adalah Cancer, merujuk kepada Cancer, dan saya merasakan apa saja yang tergendala, ada halangannya yang anda rasa terhalang pada hari sebelumnya, halangan itu dibukakan. Jadi kalau sebelum ini anda tidak dapat melakukan pekerjaan, tidak dapat bekerja, tidak dapat melaksanakan pekerjaan, kerana anda ada King of Pentacles di sini. Bila King of Pentacles ini memberikan saya gambaran pekerjaan. Jadi ada halangan dalam pekerjaan, ada halangan untuk melakukan pekerjaan anda, apa yang anda mahu lakukan, sama ada pekerjaan sampingan ataupun kerja tetap anda. Tapi pada 16 Mei ini semuanya mulai berjalan dengan lancar, mulai berjalan dengan baik. Perancangan anda, apa yang anda rancangkan, apa yang anda rencanakan menjadi kenyataan, dapat dilaksanakan. Begitu yang saya rasa dalam energi ini. Untuk Cancer yang ada masalah kenderaan dapat diatasi. Kalau anda mengalami masalah perjalanan, halangan dibukakan, halangan perjalanan dibukakan, dan
Anda juga berada dalam energi mahu mengejar impian, mahu melaksanakan, menghabiskan semua pekerjaan yang harus diselesaikan, menyelesaikan pekerjaan. Energi orang lain dalam hidup Anda. Anda fokus dengan pekerjaan, tetapi ada yang berada dalam energi ini. Ada drama queen dalam energi Anda. Jadi ini mewujudkan konflik. Saya tidak rasa kamu ada keinginan untuk melayani situasi ini, drama, konflik. Saya tidak merasakan energi Anda berada di situ, tetapi ada seseorang yang menimbulkan drama dalam hidup Anda. Nah, ini juga memberikan saya rasa ada seseorang bukan bermaksud dia membawa konflik dalam hidup Anda, tetapi ada seseorang dalam energi Anda yang sedang mengalami situasi ini, sedang berusaha untuk membersihkan diri daripada konflik dengan orang lain dan segala sikap yang ini seseorang yang kadang-kadang tiba-tiba sahaja tidak mahu berkomunikasi dengan Cancer, tidak mahu berbual dengan Cancer. Tapi Cancer, Anda sendiri tidak tahu kenapa dia melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba saja menarik diri. Saya merasakan energi seseorang ini, bila dia ada rasa tidak puas hati terhadap Cancer, dia tidak menyuarakan, tidak menjelaskan kehendak dan keinginannya, rasa tidak puas hatinya yang sebenar. Dia cuma tiba-tiba sahaja menarik diri, tiba-tiba sahaja berdiam diri begitu. Jadi memberi silent treatment kepada Cancer. Dan seseorang ini, dia ingin mengubah situasi ini. Tidak mahu melakukan hal yang seperti itu lagi, mahu ada perbincangan, mahu suasana hubungan yang lebih harmoni dengan Cancer. Karena saya rasa dia mulai sadar perbuatan seperti itu tidak membawa kebaikan, hanya merugikan, hanya membawa kehancuran dalam hubungan. Kalau saya melihat di sini, walaupun dia memberontak dengan cara mendiamkan diri, memberikan silent treatment kepada Cancer, dia nampak usahanya itu, perbuatannya itu tidak menjejaskan Cancer. Jadi saya rasa dia mulai menghormati batas saya mendengar batas pergaulan, tapi saya rasa dia mula menghormati sikap, kehendak, keinginan Cancer. Dia mulai menghormati ruang pribadi Cancer. Okey, itu sebenarnya perkataan yang saya ingin cari. Okey, pada hari 17 Mei mungkin ada Cancer di sini yang sama ada merasa sakit hati terhadap seseorang, ada seseorang yang sakit hati terhadap Anda, atau mungkin juga saya tidak tahu kenapa saya dapat energi seperti ini. Berhati-hati jika Anda di luar sana melakukan apa-apapun aktiviti, berhati-hati dengan benda tajam, kerana Anda berada dalam energi ini. Kecenderungan untuk mendapat kecederaan itu ada dalam reading Anda. Jadi berhati-hati dalam melakukan aktiviti. Energi Anda sendiri, Three of Cups, Queen of Wands. Okay. Mungkin ada di antara
Saya mendengar Gemini, ada di antara Anda di sini yang menghadiri pertemuan, majlis, ada acara begitu yang saya rasa di sini, saya nampak di sini. Dan di dalam apapun acara ini, sama ada pertemuan, majlis, Anda mendapat perhatian, Anda diberi perhatian. Mungkin Anda menjadi orang yang penting dalam majlis ini, ataupun Anda melakukan sesuatu yang mendapat perhatian orang lain di dalam pertemuan ini. Okay. Energi lain? Ada yang merasa tidak senang dengan Anda, Cancer. Dan Anda akan ketahui siapa orangnya ini, karena dia tiba-tiba saja menutup komunikasi dengan Anda. Kalau saya merasakan di sini lebih kepada cemburu, rasa cemburu dengan perhatian. Orang lain memberi perhatian kepada Cancer, dan ini ada rasa cemburu terhadap Cancer. Ini bukan sekadar memberi silent treatment. Sama ada memblok komunikasi dengan Anda di media sosial, mendelete kontak number, membuang nombor Anda dalam simpanannya, begitu yang saya rasa. Jadi ini sangat drastik perubahannya, karena ada sesuatu yang dia lihat Cancer lakukan, ada sesuatu yang dipamerkan oleh Cancer di luar sana yang membuatkan dia rasa tidak senang hati, rasa terkilan mungkin, rasa kecewa, rasa cemburu, rasa iri hati, semuanya bercampur baur yang saya rasakan di sini. Oke, 18 Mei. Pada 18 Mei, hari Ahad, semuanya tentang diri Anda. Anda melakukan semuanya demi untuk diri Anda. Dan orang lain melakukan semuanya demi untuk Anda juga. Jadi tema utama pada 18 Mei ini adalah tentang diri Anda. Energi Anda, Cancer, Ace of Pentacles, King of Wands. Saya suka energi Anda. Ini memberikan saya gambaran merancang sesuatu untuk masa depan, memperbaiki perancangan, memperbaiki strategi. Jadi Anda bersemangat, Anda bermotivasi untuk memperbaiki diri, memperbaiki pekerjaan Anda, sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, bisnis, kestabilan, begitu. Memperbaiki sesuatu yang digunakan untuk keuangan Anda, pekerjaan Anda, begitu yang saya rasakan. Jadi Anda lebih fokus kepada diri sendiri pada 18 Mei ini. Fokus Anda, tumpuan Anda, diri Anda sekarang dan masa depan. Energi lain? Saya rasa energi yang sama berada di sini. Siapapun yang tiba-tiba tidak berkomunikasi dengan Anda, sebahagian Anda mungkin energi ini terbalik ya. Ia sudah berlaku pada 16 Mei, tidak berkomunikasi dengan Anda, agak hambar komunikasinya, dingin dengan Anda, memberi silent treatment kepada Anda, Cancer. Tapi pada 18 Mei, dia sudah berada dalam energi penat untuk berada dalam situasi ini dan mulai memberi semula perhatian kepada Cancer.
Jadi kalau saat ini Anda tidak ada komunikasi yang baik dengan seseorang, Anda merasa sakit hati, kecewa karena seseorang tiba-tiba dingin dengan Anda, tidak usah risau karena ini akan berubah. 3 hari akan datang akan berubah. Sama ada ianya akan berlaku pada 18 Mei atau mungkin ke depan sedikit lagi, beberapa hari kemudian, tetapi akan ada perubahannya. Ia tidak akan selamanya seperti ini. Oke, jadi sebagai penutup kepada reading Cancer, berikan saya pesan oracle untuk Cancer. Pesan oracle untuk Cancer. Pesan oracle untuk Cancer. Cancer, saya rasa apapun yang berlaku, apapun situasi yang berlaku sebelum ini, ada salah faham dengan seseorang, ada yang merasa kecewa dengan sikap Anda, itu merupakan sebahagian daripada pembelajaran hidup Anda. Ada sesuatu yang harus Anda pelajari, ada pengajaran di sebalik kejadian ini, dan ini mungkin bukan pengajaran untuk Anda. Ini membuka mata, mengajar individu lain, seseorang ini, untuk menjadi versi dirinya yang terbaik, untuk membuka matanya tentang suatu perkara, tentang sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu di dalam dirinya yang harus diperbaiki. Jadi Anda merupakan pencetus kepada perubahan, pencetus kepada kesadaran tentang sesuatu perkara di dalam diri. Jadi Anda adalah catalyst kepada pembelajaran hidupnya, kepada diri orang ini. Okay? Informasi tambahan, pesan oracle untuk terlalu banyak, saya tidak akan mengambilnya, tapi saya rasa ini adalah message Anda. Jangan undur. Pertahankan pendapat dan pertahankan pendapatmu. Katanya jangan undur. Bertahan, perjuangkan pendapatmu. Perjuangkan apa yang engkau percayai. Okay. Pesan oracle untuk Cancer. Pesan oracle untuk Cancer. Terima kasih. Akan ada sesuatu yang indah tumbuh daripada situasi ini. Jadi ya, ini message yang saya ada untuk Anda Cancer. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya harap ada sesuatu yang baik, yang positif yang Anda dapat daripada reading ini. Terima kasih Cancer. Kita jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye Cancer.